Oke, kembali lagi di Pandit Talk. Ini baru muncul lagi nih Pandit Talk hari ini. Ada beberapa episode kita miss ya. Ya anak-anak ya. Karena kita baru pindahan kantor dan ini studio baru kita di Ventura Office Space. Buat dua teman, kalau misalnya mau bikin video atau podcast bisa datang ke sini. Dan hari ini Pandit kedatangan salah satu tamu spesial. Ini mantan pemain. Mungkin Bobotoh pada tahu nih. Mantan pemain ini. Bukan mantan, masih main sih sekarang sebenarnya. Gitu masih main juga. Terus pernah berkarir di Thailand juga. Sempat dapat gelar pemain terbaik juga di salah satu kompetisi nasional. Langsung aja ada Yanto Basna. Boys, Basna. Halo. Halo Yanto, apa kabar? Kabar puji Tuhan, kabar baik. Wih, sekarang makin kayaknya fisik masih bugar aja nih sekarang nih. Nggak ada ini. Ya, sebagai pemain walaupun nanti misalnya pensiun ya harus memang. Oh, jangan pensiun dulu lah. Iya. Oke, sekarang gimana aktivitas sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang kesibukannya ya masih sembari main juga sambil memang kerja ya. Karena sekarang juga merangkap, saya juga dosen olahraga juga. Terus sekarang bergabung di WBFC, adik-adik dari Timika juga. Makanya kita ya sekarang bagi tugas, bagi fokus lah. Jadi sepak bola dan mengajar. Kita kan jadi ya di luar kamera aja kalau kita tuh sebenarnya baru ngobrol tuh akhir-akhir inilah karena baru ketemu juga dulu sempat ketemu waktu masih tahun berapa tuh masih waktu di Kemenpora kalau nggak salah tuh pernah ketemu terus habis itu lo sekarang baru ketemu lagi terus kemarin gue lihat Yanto jadi dosen ini salah satu apa namanya gebrakan mungkin ya mantan pemain bisa langsung jadi dosen gitu kan. Ini salah satu ini ngerubah mindset juga sih gitu kan. Pemain bola abis itu sekarang jadi dosen gitu. Ini menarik juga mungkin yang tahu Yanto kan umuran saya ya. Umuran pemain yang udah Kepala tiga gitu. Kalau mungkin nih adik-adik nih yang masih sekarang U17 atau U18 mungkin baru tahu Yanto Basna ini pernah waktu itu pernah di Mitra Kukar ya? Mitra Kukar. Awal profesional itu Mitra Kukar ya? Iya. Itu tahun berapa itu? 2014-15 lah. 2014-15 kalau nggak salah itu waktu itu di Piala Presiden Presiden Jenderal Sudirman juga. Pemain terbaik nih waktu itu kan? Waktu itu ya puji Tuhan teman terbaik. Juara ya waktu itu. Juara kan Mitra Kukar juara waktu itu sama siapa aja sih waktu Mitra Kukar tuh? Pemain-pemainnya. David Maulana, terus Bayu Pradana, terus si Zulkifli Syukur. Syukur. Oh ya, lumayan lah banyak waktu itu. Beberapa pemain muda waktu itu banyak juga pemain muda. Iya. Ini menarik juga karena Yanto ini dari Sorong ya? Apa? Iya Sorong tapi besar di Jayapura. Oh Jayapura. Tapi pernah di Persipura gak sih? Langsung Persipura gak waktu itu? Itu sama sebelum. Jadi itu salah satu mimpi yang belum. Oh belum. Rata-rata anak-anak Papua ya impian terbesar ya bermain Persipura. Nah itu makanya kan ini menarik juga gitu kan salah satu. Ya banyak lah aku pernah di Garuda Select juga waktu itu scouting di Papua nanya teman-teman di sana ya salah satu cita-citanya kalau anak-anak Papua tuh ya pasti Persipura dan Timnas gitu. Udah dua itu aja gitu. Ini menarik juga nih. Triggernya Yanto waktu itu kok bisa langsung ke Mitra Kukar tapi nggak ke Persipura dulu. Itu gimana ceritanya waktu itu? Jadi kalau perjalanan ya singkat saja saya memang dari kecil sudah di luar ya. Dari SMP. Itu sudah memang keluar dari rumah terus pas mau masuk SMA kita ke Uruguay waktu itu. SAD. Jadi 3 tahun lah dari 2010 sampai 13. Saya kembalinya dari Uruguay. Setelah itu di timnas usia 19 sempat kita juara di Sidoarjo. IFF ya. Evan Dimas kita. Terus setelah itu baru kita berpencar semua anak-anak dari timnas. Saya ke Mitra Kukar. Kami sebagian lah. Sebagian ke Mitra Kukar. Ada yang ke Barito. Persebaya. Jadi ya memulai karir profesional. Itu dia. Jadi tidak di Persipura tapi di Mitra Kukar. Ya tapi mencintai Persipura tuh gak harus membela ya. Gak harus membela. Gak harus membela. Habis itu dari Mitra Kukar tuh waktu jadi pemain terbaik juga kan di kompetisi itu. Habis itu langsung ke Persib ya? Habis dari pemain terbaik itu langsung Persib gak sih? Atau satu musim dulu? Enggak, Persib Bandung. Langsung Persib Bandung ya? Persib Bandung itu 2 tahun? Atau berapa tahun? 2 musim? Setahun, 1 musim lah. 1 musim. Itu zamannya Vladimir Vujovic. Oh iya benar sih.
Janur ya, Coach Janur ya, masuk ke Janur. Masuknya Coach Dejan, setelah itu di pertengahan musim Coach Janur. Nah itu gimana di Persib tuh? Persib kan ini banget tuh. Jadi ya kalau boleh dibilang ya memulai karir di profesional ya di Mitra Kukar. Tapi yang salah satu tim yang membesarkan nama terus punya nilai tersendiri di hati ya Persib Bandung tentunya. Baru waktu itu memang masih muda sekali ya sekitar 20-an. Ya jadi itu pengalaman yang berharga. Jadi makanya keluarnya saya dari Persib waktu itu ke Sriwijaya dan akhirnya ke Thailand. Tapi ya saya sudah pernah sampaikan bahwa saya tetap menjadi boboto lah. Tapi umur 20 tahun udah masuk Persib tuh gokil sih. Karena kan ya mungkin hanya pemain spesial aja menurut aku. Ya. Gue juga lama tinggal di Bandung gitu. Pemain-pemain muda yang bisa tembus ke Persib tuh menurut gue itu pemain spesial sih. Kayak Febri kan baru masuk waktu itu usia muda. Beckham lah sekarang gitu. Karena ya kita tahu Persib mayoritas selalu mendatangkan pemain-pemain asing gitu kan. Pemain asing apalagi posisi waktu itu Yanto kan back gitu kan. Terus menurut gue sih Yanto bisa masuk ke Persib dengan usia 20 berarti kan ya salah satu pemain yang spesial lah. Waktu itu rutin kan starting kan banyak starting gitu. Tekanannya paling besar apa waktu dengan nama Persib usia 20 tahun paling besar tekanannya apa waktu itu? Jadi ya kalau berbicara waktu itu di tahun 2016 awal masuk Persib dan itu juga ya awal kenal dengan Pandit waktu itu ya. Oh iya. Kantor masih di sana. Masih di sana di Bandung. Sering bolak-balik terus kasih pilihan lah waktu itu memilih terus termasuk Pandit juga menjadi salah satu yang memberi masukan. Artinya untuk menantang saya. Artinya dikasih 2 pilihan. Kalau saya usia muda masuk di Persib, pilihannya hanya 2. Kalau jelek hilang, bagus naik. Bagus ya pasti kepake bisa. Pakai. Ya itu yang jadi pilihan memang sulit. Waktu itu saya masih usia 20, mengambil pilihan ya sudah apapun itu ya jangan saya menyesal. Saya ambil keputusan itu karena di usia muda kayak tadi tidak banyak pemain muda masuk ke tim besar terus sukses gitu. Iya betul. Karena kalau sekali hilang terus. Iya. Kebanyakan seperti itu. Makanya salah satu andil juga Pandit yang memberikan saya salah satu saran dan masukan. Akhirnya saya menerima challenge itu waktu itu. Itu buat teman-teman jadi yang sekarang masih meniti karir pemain-pemain muda tuh tadi tuh benar yang kata Yanto bilang. Ya kalau misalnya ada kesempatan kalau bagus ya lu pasti kepake. Kalau jelek ya kebuang gitu, nggak akan. Jadi tergantung mindsetnya. Iya tergantung mindsetnya, bukan tergantung tim, bukan tergantung rekan pemain, bukan tergantung fasilitas atau apa ya tergantung lo sendiri tuh di lapangan kan pemain itu sendiri. Ini buat teman-teman yang lagi meniti karir nih. Dan abis dari Persib tuh kan ke Sriwijaya ya? Sriwijaya. Berapa semusim ada? Satu musim. Setelah itu baru ke Thailand 2018. Nah ini gue salah satu yang mengikuti Yanto juga sebenarnya karena jarang banget pemain Indonesia yang mau keluar gitu loh. Karena ya pengen keluar cuman kesempatannya nggak ada gitu kan. Dan ya mungkin banyak cerita di belakang bahwa pemain Indonesia itu terlalu nyaman main di Indonesia dengan gaji mungkin lebih besar gitu kan daripada di luar atau minimal di Thailand atau di Malaysia atau apa. Tapi apa triggernya Yanto memilih memanfaatkan kesempatan itu? Waktu itu dari Persib tuh langsung ke Sriwijaya. Enggak, dari Sriwijaya di Thailand tuh timnya apa namanya? Konkan, jadi Liga 2. Oh Liga 2. Konkan FC Liga 2, setelah itu tahun berikutnya 4 tahun berikut ya Liga 1. Berarti 5 tahun tuh, Yanto tuh 5 tahun di 5 tahun. itu. Nah waktu itu cerita waktu awal dari bisa main di Thailand tuh gimana? Jadi ini cerita sekaligus untuk saran ya untuk anak-anak muda, adik-adik semua. Untuk bagaimana caranya sekarang ini sudah sepak bola sudah mulai modern, jadi banyak agen atau kesempatan-kesempatan untuk keluar sebenarnya. Salah satunya ya trial dan lain sebagainya. Kan. Di waktu saya pergi ke sana 2018 itu ya memang karena modal nekat aja sebenarnya. Karena kalau mau bilang agen sebenarnya tidak pakai agen di Indonesia. Saya dengar di sana ada kesempatan untuk seleksi. Sudah saya memberanikan diri. Waktu itu pergi seleksi walaupun itu di Liga 2 waktu itu. Saya di sini Liga 1 gaji besar waktu itu. Tapi akhirnya saya meninggalkan itu untuk pergi ke sana. Notabene yang
di Thailand kita tahu bahasanya juga kalau bagi kita ya aneh, ya kan. Terus kita dengar makanannya aneh, ya waktu saya berpikir demikian juga. Sampai di sana, ini negara apa ini waktu itu? Aduh. Jadi mereka, saya bahasa Inggris nol waktu itu. Oh. Yes no aja udah. Yes, no aja. Modalnya itu ke sana. Jadi di dalam perjalanan baru belajar ya. Tapi sampai di sana ya, terus seleksi 2 minggu. Waktu itu memang satu hal yang paling sulit dari kita bukan manusia, tapi memang salah satunya atlet ya itu menurunkan ego sebenarnya. Oke. Jadi ya saya di Indonesia status pemain timnas senior Liga 1, dapat posisi bagus, kontrak bagus, tetapi saya meninggalkan itu untuk gabung ke Liga 2 waktu itu. Liga 2 Thailand ya. Oke. Jadi bagaimana untuk mau belajar aja. Iya. Oke. Ya akhirnya di Liga 2 mereka 2 minggu itu mereka kasih saya kontrak. Ya gajinya di bawah Indonesia tentunya. Jauh banget ya gajinya, berapa persen bedanya? Ada setengah? Setengah lah. Wih. Setengah dari ini gaji di Indonesia, tapi ya secara ini saya berpikir untuk bagaimana belajar. Karena waktu saya 2 minggu di sana saya rasa anjir saya hampir beberapa tahun putar di Thailand, di Uruguay, di Indonesia, tapi saya masih rasa kayak ketinggalan gitu. Passing kontrol seperti apa, positioning seperti apa. Akhirnya ya sudah, mau tidak mau ya saya tinggal untuk belajar gitu. Ya itu tadi keputusan Yanto untuk mengambil itu yang menurutku ya beberapa tahun ini aku belum melihat itulah. Maksudnya dengan privilege yang tadi. Apalagi dengan levelnya Yanto udah timnas senior, pernah bela Persib, tapi ke Thailand Liga 2 gitu. Maksudnya ya gaji apalagi setengahnya gitu. Ya menurutku itu salah satu langkah yang bukan pintar sih, maksudnya ya bijak juga sih, apalagi untuk memajukan karir ke depannya gitu. Tapi bedanya Thailand, sepak bola Thailand ketika zaman itu ya, mungkin sekarang ya katanya kan Indonesia lebih bagus karena lolos Piala Dunia ronde keempat nih kualifikasi daripada Thailand gitu kan. Walaupun ya gitu kan. Kayak kita tahu sendiri. Ya tapi menurut Yanto nih apa bedanya nih misalnya di Thailand sama di Indonesia yang paling kelihatan lah apa gitu? Sedikit itu tadi sambungan tadi. Saya sampai sana padahal ada 2 pilihan sebenarnya. Jadi Indonesia gaji kehidupan semua enak. Di sini tinggi kontrak waktu itu. Terus Malaysia waktu itu nawar saya. Dengan waktu bersamaan waktu itu? Waktu bersamaan. Okay. Malaysia tawar 2 kali 3 kali lipat malah. Dari Thailand? Thailand dan Indonesia. Oke. Akhirnya waktu itu saya tidak jadi ke sana karena waktu itu yang ditawarin sama Kuate itu. Robert Kuate. Yeah. Akhirnya karena saya memiliki Thailand Liga 2, akhirnya Bang Jupe yang ke sana kan. Oh ya. Kelantan apa. Oh Kelantan FC. Iya. Bang Jupe yang ke sana karena mereka cari posisi itu. Sana jadi hal yang membuat bagi saya beda adalah ketika saya sampai di sana terus di sana beda, maksudnya sepak bolanya, lapangannya, stadion, tempat latihan, fasilitas kok beda, maksudnya lebih bagus walaupun Liga 2 waktu itu. Terus di saat bersamaan saya ke sana 2018 awal, rombongan kloter pertama Thailand, Canatip dan kawan-kawan itu masih seumuran kan itu ya atau enggak? Dia di atas di atas tahun apa? Mereka rombongan pertama untuk ke Jepang. Wow. Ya, Canatip, Teraton dan lain sebagainya. Okay. Jadi 4 orang ke Jepang, terus 1 orang kawin itu yang kiper ke Belgia. Gitu. Akhirnya berpikir bahwa kenapa liga mereka sebagus ini terus mereka berani tinggalkan Liga Thailand terus mereka ke Jepang. Waktu itu saya belum sama sekali tidak buta tentang Jepang. Oh, oke. Okay. Akhirnya jadi penasaran lah. Saya mulai ngulik-ngulik cek. Ternyata Jepang secaranya jauh daripada Thailand juga. Akhirnya dari situ baru saya mulai membangun impian bahwa kalau mereka bisa kenapa saya tidak bisa? Saya harus ke sana. Oke. Jadi makanya selama 4 tahun saya coba terus. Di Thailand ya. Akhirnya dari perbedaan mencolok ya. Salah satunya peringkat sudah pasti ya sampai sekarang ya. Walaupun 2018 sampai sekarang. Peringkatnya jauh. Fasilitasnya terus main di sana tidak capek sih sebenarnya. Jadi lebih banyak pakai otak sebenarnya. Oke. Jadi di sini istilahnya kasarnya tuh bola di sana bolanya yang cepat, kalau di sini orangnya yang cepat. Kasarnya kayak gitu lah. Orang yang cepat jadi maunya lari terus kan. Iya. Walaupun mungkin sekarang sudah agak berubah ya. Iya. Itu yang menjadi sedikit perbedaan sebenarnya. Ya ini gue setuju juga dengan yang tadi bilang bahwa kelihatan main bola di Thailand tuh nggak capek
karena beberapa minggu kemarin, jadi gue tuh sempat diminta bantuan kan tuh bikin tim dadakan lah buat kompetisi anak-anak muda di namanya itu kemarin di Nusantara Open. Oh, Nusantara. Nah itu. Nah salah satu pesertanya itu Akademi Chonburi. Nah dia ikut tuh. Gokil itu usia 15-16 tapi mereka udah paham sistemnya. Sistem kan? Sebenarnya kan ada tim-tim Liga 1 kayak Persija ikut, Dewa ikut, terus ya beberapa tim Akademi Liga 1 ikut lah di situ. Beda banget sih mainnya. Jadi ketika kan mereka main tuh si Chonburi Academy itu main counter attack. Jatuhnya dia bertahan, rapi tuh shape-nya tuh geser. Ketika dapat bola dari back gelandangnya megang nih, sayap kanan dan sayap kiri dan penyerang tuh udah tahu mereka harus ke mana. Tanpa melihat harus ke gelandang ngelihat dulu kayak gini nih. Yang penting ngelihat gelandang udah pegang bola, udah mereka langsung sana. Pergerakannya udah tahu. Jadi si gelandang itu udah enak aja ngasih bola langsung tek gol. Anjir kata gue, ini Persija tuh waktu itu gue nonton waktu itu lawan Persija kalau salah. Di babak pertama tuh Persija udah ketinggalan 3 atau 4-0 gitu. Di babak pertama. Dengan sistem mereka udah tahu gol pertama mereka harus bikin kayak gini, gol kedua harus bikin kayak gini. Itu loh di Thailand. Itu usia U15 dan 16 gitu. Jadi makanya kalau di Thailand kan akademi yang memang salah satu terbaik ya Chonburi. Iya. Buriram ya. Iya betul. Apalagi kan kalau misalnya tadi Yanto bilang memang sepak bola di sana udah pakai otak, tapi bukan atmosfer, namanya persaingan di Liga 1 itu seketat apa sih di Thailand? Maksudnya untuk mendapatkan posisi ya gitu. Tapi sebelum itu ya menyambung dari akademi tadi kalau bicara dari apa namanya taktik strategi, memang di sana mereka dari akademi memang disiapkan untuk satu filosofi. Jadi sampai senior kayak Buriram, Chonburi mainnya sama kayak gitu juga. Jadi memang ketika naik ke senior, makanya kemarin Chonburi sempat turun ke Liga 2 kan, tersiap-siap Liga 2 karena memang pemain-pemain bagus tuh keluar. Jadi mayoritas pemain akademi itu naik tuh. Jadi mereka butuh 1-2 tahun untuk naik ke Liga 1 baru naik kan. Jadi memang untuk membackup itu apa namanya untuk pemain senior ya dari akademi ini. Makanya memang banyak muncul dari situ. Kalau bilang katanya persaingan di sana ya jujur saya sampai di Liga 2 itu saya kayak dianggap orang bodoh yang baru main bola gitu, passing kontrol gitu, serius. Jadi akhirnya mau tidak mau saya harus belajar. Jadi saya punya satu prinsip bahwa saya di latihan kalian anggap saya bodoh, tetapi nanti kita lihat di pertandingan. Nah, satu-satu prinsip motivasi saya seperti itu. Jadi akhirnya, jadi kalau kita main rondo tuh 4-2 itu saya paling tidak suka tuh. Pasti di dalam terus tuh. Karena kalau di sini kita mainnya kan gede rondonya, di sana kan kecil 1-2 sentuhan. Baru kita di sana pakai misalnya sudah rondonya kecil, 5-7 sentuhan harus koprol gitu. Nah, itu kan saya malah di satu sisi saya punya saya pemain asing, harga diri, harga diri kan. Akhirnya saya sudah beberapa lama menghindar, tidak mungkin saya harus kayak gini terus. Mau tidak mau saya harus tabrak. Oke lah. Jadi saya lapisan ketiga waktu itu. Datang dengan status pemain timnas senior Liga 1. Jadi mereka agak sedikit menganggap kita Indonesia kan memang di bawah. Jadi mereka agak sedikit Indonesia jadi agak gitulah. Akhirnya kita sampai 2 bulan persiapan, H-3 pas mau pertandingan pemain Koreanya cedera, stopper. Main. Ada satu yang stopper juga, tapi dia badannya tuh agak besar. Jadi akhirnya pelatih mungkin pertimbangan, sudah kasih main Yanto ini, Basna aja. Panggil saya Basna kan. Basna aja Jadi H-2 dia udah persiapin saya untuk main inti. Posisinya kan dia gak bisa ganti karena pemain Korea cedera. Motivasi saya kan kita lihat pertandingan. Pertandingan pertama, pertandingan kedua saya akan belajar bagaimana caranya untuk adaptasi secepat mungkin. Nah, sudah akhirnya pas kita pertandingan pertama saya udah mulai lihat adaptasi dan lain sebagainya. Tapi setiap hari setelah latihan pulang pasti saya nonton Liga Thailand tuh. Belajar. Akhirnya pas pertandingan pertama mulai, ketika saya masuk ke lapangan, saya lihat ke bench tuh semua pelatih. Pemain saya bilang, kalian anggap remeh saya hari ini. Kita akan lihat. Saya dalam hati. Jadi saya lihat ke pemain Korea yang di atas tribun kan. Saya bilang nanti minta maaf ini saya punya posisi. Saya bilang gitu dalam hati. Jadi ketika kau sembuh kau akan gantian sama pemain lokal. Dan memang itu yang saya jaga. Akhirnya pertandingan pertama, kedua, ketiga sampai
Saya cuma miss 1 pertandingan dari 34 pertandingan. Wih, satu musim 34 Itu pertandingan. pun akumulasi. Jadi memang, jadi Korea sama lokal yang ganti. Oke. Akhirnya memang target saya dari awal bahwa oke, saya cuma 1 tahun di Liga 2. Iya. Tahun depan bagaimana caranya harus kerja keras. Betul. Akhirnya di 34 pertandingan itu, 7 pertandingan sebelum Liga selesai, sudah ada 3-4 tim Liga 1 yang tawar waktu itu. 7 pertandingan sebelum. Jadi ya puji Tuhan saya sudah ada kontrak, misalnya ada tawaran lah. Iya. Akhirnya ya salah satunya tim yang Reuji waktu itu Petit Rayong ya. Iya. Karena dia butuh pemain Asia Tenggara. Dia sudah mau kontrak saya, gajinya bagus. Hanya kalau saya mikir, saya baru mau naik ke Liga 1, tidak mungkin saya main di tim promosi, nanti adaptasinya Ya, oke. ruwet lagi. Iya, ruwet lagi. Akhirnya ya saya milih ya harus tim yang sudah memang stay di sana. Liga 1. Biar adaptasinya saya bisa cepat. Ya akhirnya saya pilih di Sukhothai. Sukhothai, iya ya. Berarti kan di Thailand tuh 4 tahun, 5 tahun ya? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Salah satu yang terlama sih pemain Indonesia yang main di luar selama 5 tahun gitu kan. Terlama. Ya gitulah. Ini menarik juga sih. Oke, apa namanya? Ini mungkin bisa jadi motivasi buat adik-adik yang yang sekarang mungkin lagi nonton ini, bahwa ya ketika lu ada kesempatan buat keluar, ada jalannya. Walaupun ya gajinya kecil, kesempatan ini ya kecil gitu kan. Ya sekarang kan lagi berbondong-bondong kan, kayak Marcelino lagi di luar. Terus beberapa pemain ini lagi pada di luar lah gitu kan, harus bisa memanfaatkan itu. Dan 5 tahun di sana ya tentu banyak tantangan, berat juga gitu kan, karena ya adaptasi dan lain-lain. Terus kan habis itu Yanto pulang nih ke Indonesia. Kalau nggak salah karena cedera ya? Apa cedera apa sih waktu itu? Waktu itu saya meniskus ya. Meniskus. Okay. Jadi makanya harus pulang untuk pengobatan lah. Jadi dekat sama keluarga juga kan. Iya. Dan itu berarti ketika pulang tuh masih umur berapa tuh? 20 ada? 20? Sudah 20 berapa? 6 apa? 26, oke. Dan abis dari Thailand tuh balik ke Indonesia main di? Sempat ke Bayangkara tapi ya tidak lama terus keluar. Dan abis itu lebih memilih fokus untuk? Ke Kalteng dulu. Ke Kalteng itu ya. Kalteng setengah musim karena memang saya mau balik ke Thailand kan. Oh iya betul. Jadi saya cari tim yang waktu itu Liga 2 yang siapa yang bisa menerima untuk 3 bulanan aja. 3 bulanan. Tapi banyak tim yang gak mau, harusnya 8 bulan kan. Akhirnya Kalteng yang mau karena memang saya target untuk coba balik ke Thailand lagi. Dan saya balik ke Thailand kan putaran kedua ke tim yang itu juga kan. Pracuap. Nah terus akhirnya balik. Terus waktu itu ada tes PNS waktu itu. Ya sudah saya ambil, makanya tadi bilang dosen tadi, jadi seberhubungan. Karir ganda. Karir ganda. Jatuhnya karir ganda. Ini 2 posisi ya. Satu hal yang menarik 4-5 tahun lalu, dulu saya di podcast Mamat, nanti bisa dicek. Saya sudah sempat ngomong karena itu yang saya rasakan di Thailand, artinya tentang persaingan ya. Yeah. Persaingan. Saya lihat dari Jepang, dulu belajar dari Jepang, mereka panggil pemain-pemainnya rata-rata dari luar. Liga luar semua. Padahal Liga Thailand, Liga Jepangnya mereka aja udah terbaik. Iya. Akhirnya saya ikuti. So, ini Indonesia ke depan pasti kayak gini nih. Jadi saya waktu diundang di Sport 77 terus saya ngomong. Jadi kalau sekarang selagi ada kesempatan untuk keluar, kalian keluar lah. Karena ya 5-10 tahun ke depan lagi, saya masih ingat 5-10 tahun ke depan lagi kalau kamu tidak keluar, nanti ke depan pasti timnas akan panggil pemain yang berkarir keluar. Iya. Dan sekarang memang kompetitif ya. Ya memang seperti begitu. Dan sekarang kebukti gitu. Dan sekarang terbukti dengan naturalisasi ya. Iya betul. Diaspora. Oke. Bahas karir udah nih. Bahas karir udah. Nah sekarang fokusnya Yanto nih ke depan mau ngapain nih? Kan karena sekarang kan di WFBSC ya. WFBSC tuh Liga 3. Selain bermain bola ya tentu dengan usia mungkin sekarang udah 30 berapa? 30 ya, ada 30. Terus, nah fokus ke depan nih, Yanto akan seperti apa? Apakah mau, tadi kan udah bilang dari dosen nih gitu kan. Gimana nih? Karena memang sudah terikat jadi ya artinya sudah terbagi lah fokusnya. Fokusnya sudah terbagi, jadi tinggal sekarang mengatur waktu untuk bagaimana bisa nanti fokus ke dosen dan mungkin
sepak bola, artinya karir ganda ya. Iya. Sepak bola juga bisa berjalan. Tapi ya mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ke depannya ya. Karena saya sudah ada pekerjaan tetap juga. Jadi mungkin saya rasa mungkin sama halnya saya di sepak bola juga memberikan maksudnya edukasi juga untuk pemain muda ya, di satu sisi di kampus juga melakukan hal yang sama, artinya untuk saya sih melayani sih. Jadi makanya saya ambil jalur itu di dunia akademisi, makanya saya memang sengaja sih. Padahal kalau saya mau cari yang agak sedikit tidak ribet ya mungkin birokrasi kerja di kantoran. Iya, bisa dapat gampang gitu kan. Gampang, maksudnya seperti begitulah. Tapi ya mungkin terjun ke situ ya memang sudah saya punya pilihan tersendiri. Artinya apalagi saya di fakultas olahraga, jadi mungkin segala sesuatu yang mungkin saya dapat selama ini saya bisa bagikan ada tempatnya. Iya. Tapi ini ya gue sih salah satu apresiasi Yanto juga karena ya sekarang udah S2 ya berarti kan S2 gitu. Maksudnya pemain bola gitu bisa dapetin S2 tuh ya jarang banget gitu. Maksudnya di Indonesia pun masih sedikit lah. Mungkin hanya mengejar S1. Karena berarti Yanto nih bisa memilih atau ya memang ini harus sih, maksudnya tidak menyampingkan pendidikan. Menurut Yanto nih kan, maksudnya buat teman-teman sekarang juga yang masih berkarir juga, ya kan kebanyakan atlet-atlet gitu kan agak menyampingkan pendidikan, bukan agak menyampingkan, mungkin realitanya mereka lebih fokus untuk berlatih tiap hari, untuk bahkan dari zaman sekolah ya gitu kan, karena aku pun merasakan kayak gitu waktu masih sekolah gitu kan, dan kuliah pun kayak gitu, maksudnya jadi keganggu lah waktu latihan dan antara latihan dan sekolah gitu. Tapi menurutnya tuh sepenting apa sih maksudnya pendidikan untuk seorang atlet gitu? Kalau bagi saya ya hal yang paling utama sebenarnya ya pendidikan ya. Karena apapun itu ya. Background saya mungkin orang tua keras dengan itu di tempat kita, rata-rata kita anak-anak Papua ya memang dituntut untuk sekolah. Makanya tidak sedikit yang karirnya pemain talenta bagus tapi karena dituntut sekolah, karirnya bagus tapi dituntut untuk kamu harus sekolah, akhirnya karirnya yang korban. Oke. Nah, jadi di satu sisi saya punya orang tua menurut saya agak bijaksana lah. Artinya dia memberikan saya pilihan bahwa saya mau main bola apa sekolah waktu itu sebelum ke Uruguay. Terus sebenarnya saya mau main bola aja. Oke. Jadi tidak ada pikiran itu untuk sekolah. Akhirnya kesininya orang tua tidak bisa, kamu kalau mau pilih hanya main bola kita tidak support kamu stop bermain bola, kamu sekolah. Tapi kalau kamu mau pilihan bisa main bola sambil sekolah, oke, kamu diizinkan. Akhirnya saya kan sudahlah tuntutan orang tua, oke lah saya mau. Hanya sekedar ngomong mau tapi hati tidak. Iya, kenyataannya prakteknya tidak. Karena gitu iya, prakteknya. Fokusnya. Terus berjalannya waktu orang tua ngomong bahwa sepak bola 60%, pendidikan 40%. Artinya dua-duanya harus jalan, tidak bisa. Iya, tidak bisa. Artinya berjalannya waktu ya, saya dulu anggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting lah. Segalanya itu sepak bola lah. Untuk kita atlet ya. Tapi kesini-sini memang tuntutan kehidupan ini berat ya. Kita main bola mau sampai berapa tahun? Sampai kapan ya? Tadi kita ngobrol lah, sampai 40 tahun itu sudah kuat lah. Artinya setelah itu mau kemana kan, kehidupan kita tidak berhenti sampai di situ. Iya, karena ya nggak cuma main bola doang kan. Yang tadi bilang umur ya main bola itu kan 40 paling tua lah gitu. Maksudnya apalagi di Indonesia 36, 37 gitu kan. Maksudnya gitu kan. Nah abis main bola mau ngapain gitu, otomatis kan ya kalau lo punya save money buat usaha, ya usaha pun nggak akan lama juga gitu kan. Nah ujung-ujungnya ya tentu harus mencari pekerjaan yang lain gitu. Dan pendidikan yang tadi yang Yanto bilang itu penting jadinya gitu kan. Makanya saya pas ketika baru di kampus terus semester kemarin lah saya ngajar. Terus satu semester itu banyak hal yang saya coba tekankan untuk anak-anak ini bahwa tentang pentingnya pendidikan. Artinya sekarang mungkin kita tidak berpikir bahwa pendidikan penting. Saya bilang contohnya misalnya polisi atau TNI anggota lah. Kalian masuk anggota tapi sekarang kalau kalian mau naik jabatan. Iya harus punya. Syaratnya apa? Iya. Harus sekolah lagi. Sekolah lagi. Nah sama dengan kita di kantoran juga semua.
Jadi jangankan itu, orang security aja. Sekarang, dulu mungkin ijazah SMP, sekarang SMA minimal ada. Iya. Jadi ya tuntutannya seperti begitu. Jadi kalau kita tidak mau memenuhi itu ya kita akan tertinggal. Yeah. Sekarang saya kerja di dosen lah sekarang. Sekarang dengan S2, saya kalau mau naik jabatan atau dan lain sebagainya, mau naik gaji, ya saya harus sekolah dokter minimal. Jadi di karir saya ya memang tujuannya harus ke situ, dokter maupun profesor pada. Ya tapi ya sekolah pun ya ini ya mungkin ada beberapa pengalaman temanku juga gitu. Ada yang kan di daerah tuh sekarang banyak namanya sekolah beasiswa lah untuk atlet gitu. Kayak mungkin ada PPLP, ada mungkin di Jakarta kan ada Ragunan, ada sekolah ini. Ya kan kebanyakan tuh ya mungkin tiap hari mereka akan tetap belajar gitu kan di luar latihan. Cuman kan ya ini ya pengalaman saya juga, terus teman-teman juga. Ya mereka tuh cuman kayak datang datang absen. Jadi nggak fokus yang tadi Anto bilang gitu, nggak fokus ngebagi antara latihan misalnya 50-50 bahkan jadi bahkan ya udah main bola 90 belajarnya 10%. Nah itu kan ya nggak bisa dibilang ya lu sekolah cuman absen dapat ijazah gitu. Tapi ilmunya nggak kepake gitu. Bahkan teman-teman ada yang nggak bisa, ya masih pakai laptop pun masih nanya gitu. Mungkin, nah menurut Yanto tuh kayak gimana gitu. Jadi itu salah satu yang kemarin kita ikut di konferensi di Football and Science di ITB kemarin. Jadi kita juga sempat bawakan presentasi materi juga. Salah satunya itu tentang privilege sebenarnya. Ya itu bisa bilang privilege ya jatuhnya ya. Privilege atlet tuh lo nggak perlu datang ke sekolah absen atau apa gitu kan. Jadi itu semacam pola yang sudah tersistem dari dulu lah. Jadi ya kalau dibilang saya juga bagian daripada itulah. Artinya rata-rata privilege itu dikenakan kepada atlet yang berprestasi lah. Iya. Nah, itu tidak dipungkir ya. Iya. Jadi apakah salah? Sebenarnya tidak salah. Hanya sekarang dari yang kemarin kita jurnal yang kita coba kulik adalah itu salah satu masalah sebenarnya. Artinya yang masalah yang bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki. Jadi kita sebutnya yang harus tapi dievaluasi lah. Artinya dengan privilege itu, artinya kayak tadi abang bilang, artinya kita ke sekolah tidak membagi itu dengan baik. Akhirnya apa yang kita dapat di sana paling datang cuma kebanyakan absen, terus pulang. Apakah kita belajar minimal 50% aja? Kan tidak juga rata-rata. Iya. Dan itu yang saya rasakan. Memang salah satu masalah juga yaitu privilege. Artinya dulu bagi saya sepak bola itu segalanya. Mungkin adik-adik sekarang ataupun yang teman-teman sekarang mereka main sepak bola itu segalanya. Iya mungkin sekarang. Tetapi salah satu hal yang saya sadari adalah contoh kecilnya aja. Kita bermain latihan, kita bermain sepak bola. Kita mau sampai berapa lama di dalam lapangan? Pertandingan 90 menit. Yeah. Sisanya kita akan pulang. Yeah. Kita jadi bapak di rumah, atau yang belum berkeluarga ya kakak atau adik di rumah. Jadi kehidupan seperti begitu. Sama halnya ya kita harus mempersiapkan itu. Artinya sekolah jadi minimal kayak saya lah. Artinya saya mungkin kalau saya bilang kemarin di konferensi itu lah, saya adalah korban dari sistem itu. Oke. Dalam arti korban di sini saya mau sampaikan untuk bagaimana kita tanggap ini secara positif lah. Artinya cukup saya atau teman-teman yang lain di generasi kami. Okay. Artinya yang mendapat privilege itu artinya akhirnya membuat kami untuk nanti kewalahan ketika masuk di dunia kerja. Itu yang saya rasakan. Artinya ketika dulu yang harusnya saya bisa bahasa Inggris salah satunya, itu yang menjadi masalah saya ke Thailand. Oke. Yeah. Dan sekarang kalau anak-anak yang mau bermimpi bilang kita mau ke luar negeri lah. Yeah. Minimal kan harus menguasai bahasa Inggris 50%, oke lah. Yeah. Atau misalnya sekarang di kantor. Yeah. Ya minimal saya harus kuasai IT juga. Iya, untuk laptop lah minimal gitu. Minimal laptop lah. Iya. Dan itu yang akhirnya menuntut saya orangnya untuk biasanya salah satu prinsip adalah menantang saya punya diri sendiri. Oke. Nah, makanya kenapa sampai sejauh ini kalau dicek mungkin belum ada orang yang memilih untuk jadi dosen pemain sepak bola. Iya betul. Iya tadi aku bilang gitu kan masih. Nah makanya kenapa tidak ada yang bisa.
coba saya di situ. Artinya kalau kita jadi dosen berarti harus dituntut untuk kita harus belajar. Ya, iyalah harus lebih pintar. Harus lebih pintar. Iya. Makanya mau tidak mau, oh ya sudah saya tantang saya punya diri untuk Belajar. Jadi ya sekarang tuh tantangan tersendiri. Mau bilang laptop, sekarang belajar lagi lebih giat. Kursus bahasa Inggris walaupun saya tahu tapi dalam dunia akademisi Beda lagi. lagi. Misalnya nanti kalau saya mau konferensi internasional, Nasional beda. itu bahasa akademisi dengan bahasa umum Sehari beda. Gitu. sehari-hari beda lagi. Makanya banyak tuntutan yang harus kita penuhi dengan cara ya apa ya itu belajar lagi. Iya. Ya, jadi ya itu buat teman-teman yang lagi meniti karir juga sekarang nih. Jadi yang namanya belajar itu ya sekarang banyak banget lah akademi, maksudnya akademi yang ngasih fasilitas beasiswa lah kayak gitu kan. Nah itu anak teman-teman sekarang ya harus bisa memanfaatkan itu sih. Karena ya tadi bilang ya minimal bahasa Inggris kalian harus bisa kuasai itu gitu. Karena ya nanti kalian main bola juga di tim profesional gitu kan. Ya ketemunya kan pemain-pemain asing ya tentu ya meskipun ada bahasa sepak bola ya di lapangan gitu, tapi untuk komunikasi sehari-hari menurutku sih masih ada gap juga nih ada antara pemain lokal sama pemain asing gitu keseharian, karena mau ngobrol di luar lapangan tuh kayak takut karena nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu kan menurutku agak riskan ya, maksudnya untuk Salah satu hal yang dampaknya itu adalah contoh sih, salah satu contoh misalnya nanti kita lihat bisa dicek juga nanti lah. Ketika nanti kita mengikuti kursus pelatih. Oke. Gimana tuh? Kursus pelatih itu kan diharuskan bahwa kita harus kuasai IT. Iya, komputer. Nanti bisa dicek apakah teman-teman, saya punya teman-teman angkatan saya atau angkatan sebelumnya, apakah semua pemain bola kuasai komputer tidak? Nah, itu bisa dicek di situ. Jadi untuk membuktikan itu, artinya itu yang saya bilang bahwa sepak bola itu bukan segalanya. Jadi ada hal-hal yang harus kita tekuni juga. Makanya itu jadi dulu salah satu pesan orang tua sampai sekarang saya ingat adalah bilang, ada hal yang harus kamu tekuni yaitu sepak bola karena saya punya bakat di situ. Punya minat juga di situ. Minat di situ. Tetapi tidak mengesampingkan hal penting lainnya yaitu pendidikan. Iya. Orang tua saya. Dan hal yang paling ini di suku kami yaitu di saya Boas, Kakak Boas terus Riki Kambuaya. Ada satu hal yang dulu ditanamkan bahwa itu di daerah kami khususnya. Kalau saya punya orang tua S1 saya harus S2. Oke. Kalau saya punya orang tua S2 saya Harus harus S3. Oke. Kayak gitu. Jadi mau tidak mau saya harus lebih baik. Iya. Nah, itu nilai positifnya seperti itu. Iya, gelar sih ya dibilang penting banget gitu. Cuman yang tadi aku bilang ya mungkin Yanto bisa setuju atau enggak bahwa ya gelar itu penting tapi ya cuman bukan hanya sebatas kalian dapat gelar gitu. Jadi ilmunya harus didapat karena ya ilmunya kan nanti untuk kehidupan sehari-hari ya bisa bilang public speaking terus ya bahasa Inggris, IT dan lain-lain karena ya itu akan sangat kepakai ketika ya mungkin pengalamanku ngelihat ya aku bukan mengecilkan teman-teman dari Papua gitu misalnya mereka kan sering kayak minder gitu loh atau bahkan teman-teman kalau misalnya pemain-pemain bola khususnya di Indonesia kalau di luar aku masih melihat mereka berani untuk berbicara di media gitu tidak takut untuk berbicara gitu kan. Ya di menurutku di pemain-pemain lokal tuh masih kayak ada wartawan mau nyamperin tuh udah takut duluan gitu. Wah gue harus ngomong apa gitu. Karena mereka tidak punya ilmu atau punya pemahaman tentang bagaimana public speaking itu gitu kan. Ya sekarang aku ngobrol sama Yanto, mungkin Yanto udah melatih public speakingnya dengan sangat baik gitu kan. Untuk berbicara di depan umum atau bukan hanya di depan umum lah untuk ngobrol kesehari-harian gitu kan. Nah itu harus bisa diperhatikan juga sih menurutku untuk pemain-pemain yang sekarang lagi meniti karir yang masih usia 20 sampai 23 atau 25 lah kayak gitu kan. Untuk melatih itu kan selain pendidikan ada juga mungkin dari public speaking, ada juga bagaimana memanage keuangannya gitu karena ya banyak kasus lah gitu kan pemain-pemain yang masa jayanya wah dapat ratusan juta bla bla tapi ketika tua tuh udah habis duluan bahkan bukan sampai senior atau tua ya maksudnya setelah karirnya mereka kan di Indonesia tuh cepat naik, cepat hilang gitu kan. Ketika hilang tuh uang udah habis gitu kan. Ujung-ujungnya kan untuk pemain profesional jatuhnya aku tidak menjelekkan bermain tarkam ya. Maksudnya ujungnya main tarkam gitu kayak gitu-gitu. Nah gimana menurut pandangan Yanto setuju gak hal kayak gitu kayak di luar itu tuh harus banyak belajar banget sih. Sebenarnya itu yang salah satu hal yang kita
sebenarnya kurang edukasi. Sebenarnya kalau menurut saya ya, edukasi untuk hal-hal seperti ini. Artinya mungkin di tim-tim juga harus perlu untuk melakukan hal yang sama. Artinya dengan cara itu ya mungkin metodenya mereka seperti apa untuk bagaimana teman-teman atau pemain-pemain ini tidak hanya untuk latihan dan Tanding. Tapi ada hal-hal kegiatan lain yang untuk mengisi itu tadi. Karena kehidupan setelah mereka ini bukan hanya kamu berpikir tentang pertandingan. Iya. Tapi untuk menyiapkan ini SDM sebenarnya untuk ke depan seperti apa. Makanya itu yang saya pikir kayak tadi misalnya mengatur keuangan dan lain sebagainya itu tidak datang secara ini tapi harus sekolah. Iya harus sekolah. Nah itu harus didapatin. Contohnya kemarin saya ikut kegiatan salah satu peserta kemarin di program Garuda Academy kemarin tentang sport manajemen. Iya. Jadi selama ini saya cuma tahu kan manajemen ya manajer ya. Saya cuma ngobrol manajer, cuma itu aja. Jadi masalah keuangan dan kekurangan lain sebagainya manajer. Tapi setelah saya ikut kegiatan Garuda Academy, wih gila ternyata sepak bola itu besar. Jadi di belakang layar itu orang-orang yang menjalankan roda untuk menjalankan klub itu ya banyak, maksudnya banyak ini ya. Artinya salah satunya kita mau berbicara tentang sponsor, media tadi, artinya itu di situ ternyata. Jadi orang yang membuka agensi sport manajemen harus mungkin sekolah dengan ini juga harus sekolah juga. Makanya itu saya rasa saya keliling ke negara-negara tapi ilmu seperti begini saya sama sekali baru sadar gitu. Makanya itu yang saya bagaimana caranya untuk bisa ya itu edukasi. Jadi dengan cara-cara seperti begini jadi kita bisa berbagi. Mungkin teman-teman yang mendengarkan atau adik-adik ya kalian bisa jangan hanya mendengar dan lalu aja gitu. Yeah. Artinya ini penting loh. Jadi untuk ke depan kayak tadi saya bilang bahwa kita salah satunya sekolah. Contohnya ya ke depan negara ini sudah ya setiap negara lah memberikan standarisasi. Artinya sekarang kalau mungkin kita membutuhkan S1 ya rata-rata S1 mungkin oke, aku masih bisa dapat pekerjaan. Tetapi mungkin 5 tahun lagi S1 itu sudah berkurang. Mereka akan menaikkan standar itu jadi S2 misalnya. Iya. Nanti S2 5, 10 tahun, 20 tahun lagi S3. Jadi ya kalau bisa sekarang waktu muda kalian bisa sekolah, kenapa harus tunggu gitu? Iya, bisa sekolah harus belajar. Mungkin dengan adanya AI sekarang gitu kan. Bukan salah satunya saya rasa menyesal karena dulu jarang dan hampir tidak pernah membaca. Mungkin baca Alkitab ya. Okay. Tapi kalau bilang baca buku, akhirnya sekarang ketika baca buku semakin saya baca kayak saya semakin bukan bijak tapi tambah memang tidak tahu. Jadi tahu banyak hal ya. Makanya itu. Oke, ini gue cukup senang juga maksudnya bisa mendengar perspektif Yanto lah sebagai pemain bola yang tadi bilang bahwa ya ini salah satu hal yang pengen kami sampaikan juga maksudnya dari Pandit Food bahwa ya tadi bilang bahwa pemain tuh kan gampang naik ya gampang hilang gitu karena ketika mereka udah hilang tuh ya udah hilang benar-benar hilang gitu udah nggak ada di peradaban lagi gitu kan fokus. Nah ketika momen mereka hilang dan itu harus ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu untuk usaha atau kerja itu kerja butuh knowledge tentang ilmu pendidikan itu ilmu penguasaan dan lain-lain gitu kan makanya ya senang banget sih Yanto aku bisa dengar dari Yanto dan perspektif itu. Dan sekarang ke depannya nih, Yanto bakal melakukan hal apa sih? Paling fokusnya apa nih ke depannya nih? Fokus yang ke depan 5 tahun ke depannya paling sambil bermain bola tidak tahu sampai usia berapa. Tapi yang pasti ya saya tetap komit untuk di dunia akademisi ya. Artinya untuk mungkin program-program yang ke depan lakukan adalah salah satunya seperti begini. Artinya mengedukasi sebanyak mungkin. Mungkin saya tidak bisa menjangkau daerah Jawa tetapi saya bisa ya pulang ke rumah terus mengedukasi sebanyak mungkin. Entah itu mungkin keliling Papua terus menyampaikan karena saya salah satu faktor yang membuat saya harus kembali dari Thailand adalah cedera. Ya mungkin saya bisa rangkul fisioterapi misalnya. Okay. Terus kita di Indonesia ini rata-rata bermasalah tentang tidak mengerti akan kontrak profesional seperti apa, isi dan lain sebagainya, perjanjian. Ya mungkin saya bisa teman-teman yang bekerja di bidang hukum untuk kita keliling mengedukasi bahwa
kontrak tuh seperti begini, kalian harus bisa apa. Ya karena banyak agen-agen nakal juga. Nakal juga. Terus mungkin mengedukasi tentang pentingnya agen untuk bisa berkarir keluar, karena sekarang di sepak bola modern mau bermain keluar seperti apa harus ada agen. Betul. Salah satunya. Makanya mungkin lebih banyak itu, mungkin ya menjadi pelatih itu mungkin masih menjadi ini. Tapi salah satu kerinduan saya adalah termotivasi dari Jepang ya. Artinya pendidikan dengan sepak bola itu berjalan bersama gitu. Beriringan. Iya. Justru kalau dicek, abang pasti media tahu. Artinya cek di timnas Jepang sekarang tidak sedikit yang masuk di timnas Jepang, tidak sedikit yang dari kampus. Iya betul. Karena di Jepang tuh ada liga kampus juga, ada liga universitas ya, ada liga sekolah juga. Liga sekolah, makanya itu yang mungkin saya masuk ke situ tujuannya untuk itu, mungkin lebih bisa untuk merangsang liga-liga di sekolah maupun kampus, apalagi saya di kampus kan, makanya jadi istilahnya saya waktu itu sempat baca jalur elit sama non elit ya. Jadi elit ya pemain yang mungkin sudah di akademi yang memang sudah siap untuk ke senior, tetapi non elit pemain-pemain yang di luar daripada itu, artinya di kampus banyak. Saya lihat di potensi di kampus itu paling banyak itu. Bagaimana kita bisa kembangkan itu tidak? Nah, setidaknya liga-liga di kampus lah. Iya. Oke. Kapan-kapan kita mungkin bisa keliling nih sama Wianto ke Papua nih. Nah makanya tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau macam abang ini ya, abang saya butuh misalnya untuk talent scouting nih, saya buat pertandingan kampus atau anak-anak di SMA bisa bantu tidak? Nanti saya akomodasi ke sana, bantu lihat pemain. Karena menarik, kemarin malam saya baru sempat baca, selain peran penting dari talent scouting, identifikasi juga perlu. Iya, identifikasi. Sangat penting, artinya menyaring bakat yang kalau dibilang kita bisa tahu bahwa dia punya potensi jangka panjang apa pendek tuh, identifikasi tuh. Bisa kelihatan pemain yang bisa bertahan cuma 2 tahun, 3 tahun. Itu jadi pentingnya talent scouting tapi identifikasi juga jauh lebih penting. Artinya untuk memilah daripada yang terbaik daripada yang baik ya. Mungkin kalau di kita tuh talent scoutingnya untuk pemain asing. Itu dia. Makanya yang saya bingung, kita semoga ya dengan podcast gini ya klub-klub juga bisa ini. Artinya tim-tim di luar tuh mereka punya paling tidak lebih daripada 1 talent scouting ya. Iya harus. Iya kan, harus apalagi punya. abang di Inggris juga kayak gitu. Kenapa kita di Indonesia tidak kayak gitu? Tidak punya kan? Padahal mereka ngerti pentingnya talent scouting itu. Iya. Ya itu udah sering beberapa episode tuh bahas nih sama si Ajit juga pernah tuh bahwa ya di kita tuh masih belum punya divisi talent scouting gitu. Jatuhnya mantan pemain ya jadi pelatih akademi aja gitu loh. Atau talent scouting dari rata-rata dipakai tuh mantan pemain yang melihat. Iya betul. Tapi di satu buku tuh paling keren dia bilang talent scouting, saya cerita ke abang itu. Talent scouting salah satu talent scouting dari Prancis Utara. Dia bilang kita menilai pemain itu tidak bisa dari kaca spion. Iya betul. Anjir saya baca kaca spion tuh sama iya saya langsung macam kena di saya gitu. Artinya saya belum tentu bisa jadi talent scouting. Karena saya tidak bisa melihat saya punya background untuk menilai pemain ya. Karena aku pernah ini juga diajarin sama waktu itu kan sama si Dennis ya. Jadi ya lo jadi talent scouting tuh sering bias lah kalimat katanya tuh bias, karena lo sebagai mantan pemain misalnya lo posisi gelandang, lo akan ngelihat tuh pemain di gelandang doang gitu. Nah jadi kalau misalnya mantan pemain yang posisinya back, dia pasti akan fokus ke backnya doang tuh. Dari 90 menit tuh pasti cuma ngelihat ya hampir 60 menit tuh back gitu. Nah kalau misalnya di luar, itu kebanyakan bukan mantan pelatih. Jadi emang orang yang fokus untuk analisis tim aja gitu. Sekolah itu. Jadi ya kacamata dia yang tadi dia bilang, Yanto bilang bukan spion. Karena spion tuh cuma melihat diri dia sendiri atau cermin biasa lah. Dia ngelihat ini minimal bisa sama kayak gue lah waktu jadi main lah. Itu sih karena ya untuk talent scouting itu pemahamannya ya dia harus paham posisi penyerang terus seperti apa, gelandang seperti apa, back seperti apa. Bahkan di kiper pun ada posisi talent scouting sendiri gitu. Bahkan ya di beberapa tim setauku di luar tuh tiap posisi itu punya talent scoutingnya masing-masing. Kalau di kita kan
ya mata pemain karena punya pengalaman di lapangan bla bla bla. Ya emang sih kita melihat sisi apa namanya yang tidak dilihat seorang akademisi dari seorang pemain, entah itu apa namanya semangatnya atau euforianya atau triggernya sebagai seorang pemain di lapangan gitu kan. Tapi kan ya menurutku hal itu harus dibedakan sih dari talent scouting. Ya, makanya kalau misalnya saya yang punya bos ya klub mau memperkerjakan talent scouting, saya lebih baik ambil yang memang orang yang benar-benar sekolah di situ. Iya, bukan yang ya, artinya profesional, kalau bicara profesional ya. Artinya karena dia yang sekolah tentang itu, dia yang tahu lebih banyak. Walaupun saya misalnya mantan pemain, belum tentu. Iya. Karena itu ada ilmunya sendiri. Betul. Jadi kita tidak bisa ambil jatahnya orang, bagiannya orang lah. Iya. Masing-masing sudah tupoksi kan. Iya. Orang bilang. Iya. Itu setuju sih. Misalnya ini malah jadi kita bahas scouting. Jadi ya kembali lagi ke itu. Pentingnya pendidikan. Kalau untuk saya sendiri karena baru memang sadar. Saya pikir untuk 5-10 tahun ke depan. Kenapa saya sudah terlambat tapi tidak ada kata terlambat. Iya betul. Saya mau menyesal apa. Caranya dengan sekarang saya harus balas itu dengan banyak belajar. Itu yang sekarang saya coba untuk lakukan. Untuk bagaimana sudahlah lebih banyak untuk lebih fokus membaca aja. Membaca dan membaca lah. Karena saya rasa ya itu yang selama ini saya tertinggal lah. So jadi buat adik-adik nih yang sekarang lagi main bola, ingat ya jangan lupa sama pendidikannya. Jangan lupa ya kalian boleh berlatih bola tiap hari main bola, tapi ya tetap ya 2 jam atau kalau misalnya ketika sekolah ya udah fokus sekolah, nggak usah mikirin bola. Aku sih ngingetinnya kayak gitu ya. Ketika kan latihan kalian misalnya pagi jam 7 sampai jam 9, habis itu kan sekolah dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 12. Nah 2 jam itu bener-bener udah fokusin aja, belajar aja sekolah, jangan mikirin sepak bola. Tadi kalau kita di lapangan baru mikirin sepak bola lagi. Nah itu harus bisa ngebagi kayak gitu. Dan teman-teman yang masih aktif bermain juga ya ya tadi Yanto bilang tidak ada kata terlambat, kalian harus bisa nyari belajar ilmu banyak-banyaknya gitu. Nggak harus ya ngejar S1 oke lah gelar, tapi tetap harus nyari ilmu-ilmu yang lain juga, public speaking, branding sosial dan lain-lain gitu. Jadi itu penting. Saya baca satu buku Outliers Outliers kan the story of success apa. Jadi untuk seseorang menguasai satu bidang tertentu dibutuhkan 10.000 jam itu. Iya. 10.000 jam. Jadi ya kalau kita setiap hari meluangkan waktu untuk 3 jam untuk belajar, ya kurang lebih 10 tahun baru kita bisa. Iya, baru bisa pintar. Tua itu. Tuh ini. Ahli di satu bidang. Artinya tidak menutup kemungkinan dari sekarang. Kalau kita mau luangkan waktu 2 jam aja. Iya. Untuk belajar. Apapun itu yang tadi kita sebut ya. Mau bahasa Inggris, mau kursus komputer IT. Ya, luangkan waktu. Dalam 5-10 tahun ke depan kita tidak tahu. Itu kan menabung. Iya, betul. Kita akan menguasai itu. Ahli di bidang itu. Iya. Nah itu sih. Tuh dengerin nih teman-teman di belakang. Nah itu juga untuk kita sama-sama belajar ya. Iya sama-sama belajar. Oke, ini jarang banget gue ngobrol sama pemain bola tentang kayak gini. Biasanya ngomong cuman gimana lu main bola di lapangan bla 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 kayak gini. Makanya ya, saya juga jarang nih. Oke, kita ini ya ide kemarin ngobrol dengan Yanto. Gimana nih bola di Indonesia? Harusnya kita harus bahas sesuatu nih, jangan masalah 2 kali 45 menit doang nih gitu kan. Kita bahas yang lain lah, apa kayak gitu. Yanto bilang, wah bang gue pendidikan gini. Wih menarik juga kata gue. Yaudah kita ngobrol. Dan ternyata ya sekarang kita bisa ngobrol kayak gini. Ya mudah-mudahan bisa teman-teman bisa dapat insight lah dari yang kita ini. Kayak sekarang nih saya lagi mau belajar untuk kelas menulis ya. Ya, Yanto nih lagi mau belajar menulis, kelas menulis nih. Siap-siap aja nih tuh artikel-artikelnya bakal muncul ya. Bakal muncul di Pandit Football ya, siap-siap. Oke, gitu aja Yanto, thank you banget hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa teman-teman yang nonton dapat. Ya. Jujur gue sih banyak juga yang didapat dari kita ngobrol hari ini. Oke gitu aja, thank you Yanto, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan akan episode selanjutnya ya kita bahasan yang lain sama Yanto Basna. Aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Oke, itu dia episode Pandit Football bersama Yanto Basna. Ikutin terus semua sosial media di Pandit Football. Ya jangan lupa subscribe juga YouTube kita. Dan nantikan episode-episode lainnya dengan pemateri atau teman-teman ngobrol yang lainnya. Mungkin kalian bisa komen nih, Bang. Ajak ngobrol ini dong. Oke, bisa kalian komen aja di kolom komentar. Oke, itu aja. Thank you Yanto.
Terima kasih. Terima kasih.